Kejaksaan Negeri Nganjuk, Jawa Timur resmi menahan Kepala Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, Hendra Wahyu Saputra. Penahanan dilakukan usai proses penyelidikan dan penyidikan menemukan adanya dugaan kerugian negara mencapai lebih dari Rp390.500.000. Dalam aksinya, tersangka diduga menggunakan sejumlah modus, antara lain mengurangi volume pekerjaan, membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, hingga mencairkan dana untuk proyek yang belum dilaksanakan sama sekali. Hasil penyidikan juga mengungkap bahwa dana APBDes tahun anggaran 2022 hingga 2024 sepenuhnya berada dalam kendali tersangka. Dalam pengelolaannya, tersangka tidak melibatkan pelaksana kegiatan maupun unsur perangkat desa lainnya. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk, Koko Robi Yahya menjelaskan bahwa penahanan terhadap Kepala Desa Ngepung dilakukan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 4 Juni hingga 23 Juni 2025. Terkait dengan penahanan dan penetapan tersangka yang kami laksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Juni tahun 2025 adalah pengungkapan dari laporan masyarakat pada sekitar bulan Oktober tahun 2024, yakni terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan dana desa pada Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo tahun 2024. Seperti itu. Modus operandinya banyak, teman-teman sekalian. Ada yang kekurangan volume, ada juga bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Seperti itu, kurang lebih seperti itu pada umumnya untuk modus operandinya, Bapak Ibu sekalian. Dan dan terkait dengan ini pelaksana kegiatan itu tidak diberdayakan, Pak, salah satunya karena semua kegiatan itu dikerjakan oleh si tersangka ini. Seperti itu. Status tersangka sebagai kepala desa. Berapa temuan kerugian negara? Baik, untuk temuan kerugian ke negara itu kan awalnya laporannya tahun 2024 deh, kan tim penyelidik dan tim penyidik melakukan pengembangan dengan melakukan audit dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, dan akhirnya ditemukan kerugian negara sekitar 398 juta rupiah. Pengakuan dari tersangka sendiri, uang negara itu digunakan untuk apa? Pada umumnya digunakan untuk keperluan pribadi. Seperti itu. Pertimbangan dilakukan penahanan terhadap tersangka? Baik, secara kan diatur di dalam KUHP, dasar-dasar untuk melakukan penahanan adalah dikhawatirkan tersangka salah satunya akan melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. Dan karena memang pasal di Undang-Undang 31 tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 itu memang memungkinkan untuk dilakukan penahanan dengan ancaman pidana dalam pasal 2 itu maksimal adalah 20 tahun. Ada dugaan tersangka lain yang menyusul? Untuk dugaan keterlibatan pihak lain masih kita dalami ya Bapak-Bapak sekalian di dalam penyidikan selanjutnya. Berarti masih tidak menutup kemungkinan ada tambahan tersangka baru gitu? Betul, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dilihat dari hasil penyidikannya nanti. Karena ini kan baru penetapan tersangka, yang mana penetapan tersangka itu adalah memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Dan masih kami dalami untuk peran-peran dari pihak yang lain. Seperti itu. Kalau pasal yang disangkakan, Pak? Baik, untuk pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atau subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Untuk ancaman hukumannya? Ancaman hukuman pidananya 20 tahun, Pak. Untuk pasal 2-nya ancaman pidana maksimalnya. Seperti itu. Bapak, kalau sebenarnya di Ngepung ini kan sudah lama, Pak. Jadi bukan hanya tahun 2022. Apakah kemungkinan nanti akan dibongkar sampai dengan tahun-tahun yang sebelumnya gitu, Pak? Pertimbangan kami kenapa harus mengaudit dari tahun 2022 dan tidak menutup kemungkinan, Pak, nantinya apabila di dalam penyidikan masih ditemukan adanya temuan-temuan yang mengarah kepada kegiatan di bawah tahun 2012, tentunya kami akan sikapi dengan melakukan tindakan hukum lainnya. Seperti itu.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.